Pada kesempatan ini, kita akan melihat sebuah serangan yang begitu brutal dari pecatur Amerika, Leigh von Aronian. Lawannya adalah International Master asal India, Aroyan Ghose. Permainan dimulai dengan E4. Setelah E5, Aronian memilih Bishop Opening, Gajah C4. Kuda F6 serang pion, D3, lalu C6. Setelah kuda F3, B5, pion makan pion, pion makan pion, gajah mundur. Setelah itu, gajah B4 dengan tempo skak. Maka C3, gajah mundur melindungi pion. Selanjutnya, kedua pemain rokade mengamankan rajanya, lalu Aronian memberikan pining pada kuda. Direspon dengan gajah E6, kemudian kuda B berkembang ke petak D2, lalu hitam kembangkan kuda B ke petak D7. Setelah itu, benteng E1 dan H6, gajah mundur H4, lalu menteri C7. Dari titik ini, Aronian mendorong C4, bermaksud membuka lajur C. Direspon dengan gajah F5 serang pion, tapi Aronian memilih pion makan pion. Lajur C menjadi terbuka. Setelah hitam mengambil pion, benteng tetap ke petak C1, serang menteri. Maka menteri mundur ke petak B8. Akibat langkah ini, maka benteng A8 untuk sementara hanya bisa tertidur dan belum bisa bekerja. Dari posisi ini, Aronian kemudian kembangkan kuda C4, mengancam kedua gajah hitam. Lalu hitam memilih gajah makan kuda. Setelah itu, benteng makan gajah. Kemudian hitam mendorong E4, aktifkan gajah untuk serang pion. Kuda mundur, lalu gajah makan pion, skak. Raja harus sembunyi. Sampai pada posisi ini, hitam tidak memanggil gajahnya untuk pulang. Dia memilih untuk menyerang gajah putih. Aronian tidak tarik mundur gajah. Dia memilih dorong G3, mengikat gajah hitam. Sebentar lagi gajah ini akan disikat. Aroyan Ghose tentu saja membiarkan hal itu. Terlebih dahulu, dia memilih pion makan gajah. Lalu kemudian, Aronian memukul kuda. Aronian tidak terburu-buru untuk ambil gajah hitam. Karena bagaimanapun juga, gajah ini sudah seperti hewan ternak yang siap untuk disembelih. Pada langkah selanjutnya, Aroyan Ghose memainkan langkah bagus, pion makan pion, operasi untuk penyelamatan gajah. Tapi Aronian mengambil pion. Gajah siap untuk kena hantam. Jika sekarang gajah makan pion dengan niat untuk melarikan diri, maka putih punya balasan kuda makan gajah. Menteri makan kuda tentu saja akan dibalas dengan benteng G1. Putih menang kualitas. Maka dari itu, Aroyan Ghose memainkan kuda makan kuda, tapi kemudian benteng makan kuda. Di sini, apabila gajah makan pion, maka benteng G4. Raja bisa lari ke petak K7, tapi menteri B3. Gajah tidak selamat. Maka dari itu, Aroyan Ghose mencoba dengan kuda F6 menyerang benteng. Akan tetapi, Leigh von Aronian tidak selamatkan bentengnya. Di sini, Aronian mendorong D6, menutup akses menteri pada petak gelap. Sampai pada posisi ini, hitam tidak ingin gajahnya mati sia-sia. Oleh karena itu, gajah makan pion. Dan selanjutnya, Aronian menyerang dengan benteng G4. Skak. Kuda makan benteng, menteri makan kuda, kembali skak. Maka raja sembunyi ke petak H8. Kita telah sampai pada momen yang begitu krusial pada game ini.
Pada posisi ini, pecatur biasa mungkin akan mengambil gajah. Tapi, jika hal itu terjadi, maka benteng G8 setelah menteri ke petak F4 misalnya, menteri F8, dan hitam kembali mendapatkan momentumnya. Posisi ini cenderung seimbang. Akan tetapi, ini adalah pecatur level elit, dan Levon Aronian tidak mengambil jajah. Dari titik ini, Aronian menyerang dengan menteri D4. Jika raja lari ke petak G8, maka ada jawaban benteng G1. Menteri makan pion akan dibalas dengan menteri makan menteri. Hitam akan kalah. Apabila raja sembunyi di petak H7, maka gajah C2 skak. Setelah raja ke petak G8, menteri G4, raja H8, menteri F5, ancaman skakmat. Raja bisa ke petak G7, tapi menteri skak. Raja lari, menteri makan pion, dan skakmat. Maka dari itu, Aronian Ghost memilih langkah terbaik, F6. Kemudian Aronian tempatkan menteri di petak D2, ancaman pada pion. Jika raja ke petak H7, maka benteng E7 skak, raja H8, menteri makan pion, skakmat. Jika raja ke petak G7, maka benteng E7 setelah raja G6, menteri D3, raja H5, menteri F5. Kalaupun raja ke petak H4, gajah mundur D1, ancaman skakmat dalam satu langkah. Oleh karena itu, di posisi ini, Aronian Ghost dengan berat hati menempatkan bentengnya di petak F7. Tapi kemudian, gajah sikat benteng. Sebentar lagi, ancaman skakmat dalam satu langkah. Maka dari itu, raja G7 memberikan penjagaan pada pion. Tapi Aronian menempatkan menteri di petak D3. Sampai pada posisi ini, hitam akhirnya menyerah. Karena jika raja makan gajah, maka benteng E7 skak, raja F8, lalu menteri makan gajah. Ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Piala Dunia Catur tahun 2025. Sampai jumpa lagi, salam Kian Sunasumus.